Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Hidupnya kan kita di atas 3 lempengan gini kan, nggak mungkin, nggak sesantai itu loh hidup kita. Maksudnya bencananya tuh chance-nya gede banget. Kalau kita mau tangguh, kita harus bisa coping. Ketika ada bencana, gimana cara kita respon pertama? Halo sahabat tangguh, balik lagi nih sama saya Alia Faradila di podcast BNPB yang akan membahas tuntas penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu sampai jadi korbannya. Sahabat tangguh, kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga sahabat tangguh bahwa Indonesia itu adalah laboratoriumnya bencana. Jadi artinya dari A sampai Z nih tentang kebencanaan itu ada di Indonesia gitu ya. Nah, karena saking punya potensi yang besar tadi itu, makanya penanggulangan bencana itu perlu kontribusi dari berbagai pihak gitu ya, mulai dari anak-anak, generasi yang masih muda sampai yang sudah tua itu penting sekali untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana. Karena balik lagi bencana itu nggak pandang bulu ya mau kejadiannya sama siapa gitu kan. Nah, nggak asing juga nih pasti di telinga sahabat tangguh bahwa penanggulangan bencana itu perlu kontribusi dari pentahelix, yang mana salah satu unsurnya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah si kaum pemuda atau kaum milenial itu nih. Nah, ngomongin yang muda-muda dan juga milenial gitu ya, hari ini kita udah kedatangan tamu yang bisa dibilang mewakili dari anak-anak muda gitu ya Mbak. Nah, hari ini nih kita udah kedatangan langsung Mbak Dila Amran selaku tenaga ahli media dari kantor staf presiden. Apa kabar nih Mbak Dila? Boleh disapa dulu sahabat tangguhnya di rumah. Baik, Alia. Hai sahabat tangguh, terima kasih loh udah dibilang masih mewakili anak muda. Masih muda kan sahabat tangguh, lihat sendiri masih muda banget Mbak Dila nih. Gitu. Gimana Mbak Dila, kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Mesti baik ini, PR-nya banyak. Alhamdulillah. Menuju GPDRR ya. Betul, GPDRR, apalagi G20 juga Mbak Dila ya. Ada G20 juga. Banyak banget nih memang Indonesia sekarang. Nah, Mbak Dila ini di usianya yang masih muda ini keren banget kan, udah jadi tenaga ahli media, betul ya Mbak? Betul. Nah, selain jadi tenaga ahli media, Mbak Dila ini kalau nggak salah jadi salah satu pengarang buku juga ya Mbak? Generasi Langgas. Jadi sebelum Indonesia. Dulu masuk ke pemerintahan, dulu berkarirnya di bidang creative consulting, lalu kita bikin buku mengenai millennials Indonesia karena di 2016 tuh belum ada buku tentang millennials Indonesia loh. Adanya millennials di luar negeri lah gitu. Oke, nah sebelum kita ngomongin bencana nih ya Mbak Dila, aku mau tanya dulu sih, sebenarnya yang disebut dengan generasi milenial atau anak-anak pemuda tuh siapa sih Mbak gitu? Atau dua hal itu adalah dua hal yang berbeda atau seperti apa? Boleh dijelasin nggak Mbak Dila? Oke, jadi gini, millennials itu kalau misalnya definisi resminya ya, banyak, ada lahir tahun 80 sampai 2000, ada yang 84 sampai 99 gitu, beda-beda. Cuman rentangnya kurang lebih di situ. Kita waktu itu pas bikin buku sengaja ngambilnya 80 karena aku 80 jadi biar masuk gitu. Padahal sebenarnya millennials itu ya kurang lebih yang lahir menuju 2000-an, menuju masuk milenium. Jadi generasi millennials itu generasi yang sekarang kurang lebih umurnya 40-an sampai 20-an sampai 40-an. Di bawahnya juga tetap dibilang pemuda gitu. Jadi sekarang apalagi definisi pemuda juga udah lebih ini ya, udah berubah. Ya pokoknya kalau di bawah umur 40 biar gue ikut masuk nih. Di bawah umur 40 anggap aja sama-sama pemuda gitu. Oke, berarti aku juga bisa ya disebut generasi milenial Mbak Dila? Bisa dong. Nah, kembali lagi nih, kita kan pasti mau ngomongin penanganan bencana ya Mbak Dila hari ini.
Nah, kembali lagi pada frase tadi bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama gitu ya. Pastinya kan peran semua pihak itu sangat penting gitu, apalagi kaum muda di Indonesia ini gitu kan. Sebenarnya nih Mbak, potensi apa sih yang bisa dan harus diambil dari anak muda di Indonesia ini untuk bisa ikut berkontribusi dalam kebencanaan di tanah air? Oke, millennials di Indonesia itu bentar lagi masuk, semuanya udah masuk usia produktif. Umur 20 tuh udah kerja lah. Jadi ada sekitar kalau nggak salah 84% pemuda di Indonesia sekarang posisinya, aku harus cek lagi ya, cuman kurang lebih segitu. Bayangin jumlah sebesar gitu akan ngedrive apapun pembangunan yang kita lakuin. Jadi nggak cuman di ekonomi, nggak cuman politik, nggak cuman di hukum, sosial, terutama di kebencanaan juga perannya gede banget buat anak muda supaya bisa menanggulangi kebencanaan rame-rame. Karena kebencanaan ini kan nggak cuman udah ada bencana yang kayak tadi Alia bilang gitu kan, ada bencana abis itu kita repot respons gitu. Bencana itu kan akan jadi bencana kalau kita nggak siap. Ada hazard, lalu ketika hazard itu terjadi kita nggak siap jadi bencana. Nah gimana caranya nih kita nyiapin diri kita supaya bisa siap menghadapi bencana. Kalau nggak salah dari data BNPB tuh tahun lalu tuh bencana aja ada 5.251 kalau nggak salah angkanya di situ, 5.000-an. Bayangin hari cuman 365 ya kan, berarti tiap berapa jam tuh ada bencana. Jadi anak muda harus bersiap, anak muda harus kuat, tangguh untuk menghadapi hazard yang ada di lingkungan mereka. Gitu ya. Oke, berarti maksudnya anak muda di Indonesia tuh punya potensi yang baik dan mumpuni sekali ya untuk bisa berkontribusi dalam pengurangan si resiko bencana itu ya Mbak. Karena kan balik lagi bahwa bencana itu bukan hanya saat tanggap daruratnya aja ya gitu, tapi sebelum bencana pun sudah harus ada yang dilakukan nih, dan anak muda tuh udah bisa take part dari sebelum bencana itu terjadi gitu ya Mbak. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk langkah-langkah konkretnya nih ya, atau langkah-langkah yang paling sederhana aja gitu Mbak, yang bisa dilakukan sama anak-anak muda di Indonesia terkait kebencanaan tadi, kira-kira apa Mbak? Oke, bayangin kalau anak-anak ini nih ada yang yang hampir lebih dari 50% penduduk Indonesia, bayangin mereka semua bisa ngerti resiko apa yang ada di lingkungan sekitar. Misal anak-anak yang tinggal di bantaran sungai gitu harus tahu bahwa ada chance mereka akan ada banjir bandang. Kalau banjir bandang what do we do? Kita mesti ngapain? Terus yang ada di kaki gunung Semeru deh gitu yang suka meletus gitu ya, atau nggak di Sinabung gitu. Nah itu anak muda harus ngerti. Anak muda kan punya energi, punya masih punya waktu untuk bisa mempelajari resiko apa yang ada di sekitar kita. Nah, anak muda bisa bantu lingkungannya gitu untuk bisa mengerti. Oh iya, di sini resikonya gede. Kalau nggak salah BNPB kan punya Inaris tuh, gampang banget kan untuk tahu resiko di tempatnya masing-masing. Apalagi anak zaman sekarang ya udah digital savvy lah, tinggal download di HP-nya. Kalau nggak salah juga gampang banget, enteng banget apps-nya itu. Terus udah langsung lihat tuh, oh iya di daerah gua ada misalnya airop gitu, atau misalnya gempa, macam-macam deh gitu. Nah, bagaimana cara kita bersiap? Nah, itu anak muda yang cari tahu, knowledge-nya ke teman-teman, di browsing gitu ya. Gue mesti ngapain sih? Bahkan kalau perlu mendekat ke penggiat bencana gitu, ke BPBD gitu untuk cari tahu. Oh di RT gue mesti ngapain, di kelurahan gue mesti ngapain supaya semua terlindungi orang di situ gitu. Jadi itu udah peran kita semua, nggak bisa cuma mikir kayak ntar pemerintah juga akan tanggap darurat. Nah nggak bisa mikir cuma pemerintah nanti tanggap darurat, ketika udah terjadi bencana ya tetap aja barang rusak, jiwa hilang gitu kan, luka-luka apa segala macam. Jadi resiko itu harus kita aware banget. Ini kan hidupnya kan kita di atas 3 lempengan gini kan, nggak mungkin nggak sesantai itu loh hidup kita. Maksudnya bencananya tuh chance-nya gede banget, hazardnya gede. Nah itu gimana caranya kita memastikan itu nggak jadi bencana buat orang sekitar kita, buat kita sendiri, buat keluarga kita, buat orang-orang terdekat. Anak muda yang harusnya bisa charge the way supaya
itu nggak sampai kejadian. Betul, berarti maksudnya banyak banget ya yang bisa dilakukan sama anak muda itu gitu ya. Apalagi sekarang kayaknya udah nggak ada ya Mbak anak muda di Indonesia tuh yang nggak punya akses ke internet, ya nggak sih? Maksudnya semua tuh jadi udah mudah gitu lah ya sekarang, apalagi untuk sekedar mencari informasi sebenarnya di lingkungan gue ini ada apa gitu ya. Bahkan mereka yang bisa mengabarkan di lingkungan gue tuh ada ini loh gitu ya. Nah, terus Mbak, Indonesia ini kan nanti akan jadi tuan rumah platform global pengurangan risiko bencana nih, atau kita sering dengarnya GPDRR bulan Mei nanti di Nusa Dua Bali. Dan temanya itu yang diambil adalah dari risiko menuju ketangguhan, atau kalau anak milenial biasanya suka pakai bahasa Inggris from risk to resilience sebenarnya Mbak. Nah, makna ketangguhannya itu sebenarnya makna ketangguhan apa yang dapat dibangun di tengah kaum milenial dengan potensi yang ada, serta tadi Mbak Dila udah bilang ada digitalisasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makna ketangguhan ini apa sih yang ada di dalam si anak muda itu gitu, Mbak? Oke. Siap-siap nih gue ngeluarin teori nih ya. Resiliensi itu ada coping with, ada coping with, adapt to, sama response. Jadi jadi kita harus bisa coping gitu. Kalau kita mau tangguh, kita harus bisa coping. Ketika ada bencana, gimana cara kita respon pertama. Tapi kita juga mesti adapt tuh maksud dari hazard tadi, kita mesti adapt nih. Dunia kita harus kita rubah, nggak bisa kayak dulu lagi. Nggak bisa buang sampah sembarangan, tuh udah jelas ya, kalau sekolah kan pasti diajarin. Tapi sadar nggak kalau buang sampah sembarangan itu misalnya nih contoh, itu menghambat aliran sungai gitu ya. Nanti aliran sungai larinya ke laut. Kemarin udah ada kabar mikroplastik udah ditemukan di paru-paru loh. Jadi lumayan bahaya. Nah, anak muda itu harus ngerti gimana adapting. Apa yang dibutuhkan oleh dia dan lingkungannya untuk adapting. Habis itu anak muda mesti cari tahu, oke, di daerah gua siapa nih penggeraknya gitu. Siapa nih yang bisa gua ajak bareng deh. Kalau kayak anak-anak Karang Taruna tuh bisa banget tuh di lingkungan gue, kebetulan anak Karang Tarunanya lumayan aktif. Mereka sering banget tuh bikin pelatihan, ngasih tahu bahwa sampah organik jangan dibuang digabungin plastik ya gitu. Itu karena akan ngaruh sama TPA gitu-gitu. Jadi konsep-konsep ini tuh kesannya banyak ya. Jadi untuk adapting to hazards, banyak banget yang bisa kita lakuin. Tinggal pilih nih mau sektor mana nih yang kita suka. Sampah, air, sungai gitu misalnya, atau enggak first response gitu. Kalau emang sukanya ngurusin first response, anak PMR gitu dulunya. Sekarang masih disebut PMR nggak sih? Gue nggak tahu. Masih ya, kayaknya kebetulan. Gitu. Waktu zamanku juga PMR. Nah itu kan banyak banget yang bisa kita lakuin. Nah habis itu berhimpunlah. Kan doyan nih ya, ini hey bestie gitu. Kita lagi ngapain nih? Ya udah bikin aja kumpul-kumpul sama teman-teman, angkat knowledge-nya gitu ya, kita discuss rame-rame. Iya nih, lingkungan kita ada apa nih gitu. Kita lihat orang sekitar masih buang sampah sembarangan, atau enggak orang sekitar kayak bangun rumahnya nggak mikirin kedekatan sama sungai gitu, apa segala macam gitu. Kasih advokasi di lingkungan sekitar, karena emang kesannya kadang-kadang gitu ya, anak muda kayak sotoy lo gitu, ngapain sih ngomong gini gitu. Tapi kalau punya knowledge-nya, kalau emang ngerti gitu, terus nempel lah sama orang-orang yang emang bisa menggerakkan lingkungan sekitar gitu. Misalnya Pak RT-nya atau enggak imam di masjidnya gitu kan, ajak ngobrol. Jadi dari anak muda ini jadi social movement. Gitu. Nah, habis itu angkat di media sosial biar nambah social currency-nya itu loh. Jadi makin keren gitu rasanya di kalangan bestie lo itu kan gitu. Ini gue lagi ngerjain ini nih, lagi ngobrol sama ini. Banyak banget item-item yang bisa dilakuin gitu. Terutama nanti di GPDRR, di Global Platform Disaster Risk and Reduction. Gue juga suka belibet ngomongnya. Gue juga baru tahu Global Platform Disaster Risk and Reduction itu buat apa. Ternyata kan itu platform buat menyatukan jaringan semua orang penggiat bencana, baik itu akademisi atau yang ngelakuin di lapangan gitu ya, Pemda, teman-teman PRB gitu. PRB itu pengurangan risiko bencana. Jadi ada forum PRB. Nah itu seru banget. Gue kemarin kebetulan 3 bulan terakhir ini sering ngobrol sama orang-orang forum PRB tuh, kayak dengerin
ada yang bikin kayak di Tukat Bindu di Bali itu daerah sungainya sama mereka dibikin jadi kegiatan yang seru gitu. Jadi ada tempat buat latihan nari, ada gamelan apa segala macam. Terus ada duitnya, bisa jualan di situ. Jadi pengurangan resiko bencana ini nggak cuman stand alone gitu loh, bisa dilakuin bareng sama berbagai macam kegiatan. Nah anak muda lah yang energinya masih banyak banget nih gitu, daripada dipakai buat nggak jelas. Nah mendingan berhimpun, kumpulin teman-temannya, abis itu tunjukin ke lingkungan sekitarnya dulu gitu. Di kampung kita bisa ngelakuin ini loh, abis itu tunjukin ke dunia lewat medsos kalian. Ini loh yang udah kita lakuin. Nanti biasanya ketemu tuh sama teman dari desa lain, kampung lain, kota lain, provinsi lain, bahkan dari negara lain. Nanti bisa ngobrol banyak. Gimana sih kita jaga lingkungan kita supaya hazard nggak jadi bencana. Ini juga ada kaitannya juga sama perubahan iklim gitu kan. Betul. Itu sekarang lagi rame banget ya Mbak, perubahan iklim itu. Ya kan kita lagi ngejar ya jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 1,5 derajat. Itu banyak banget item yang bisa kita lakuin dari situ. Dan ini bumi ini kan haknya anak muda. Betul. Gitu. Jadi anak muda lah yang yang tua-tua juga lagi berusaha gimana caranya nih gitu. Tapi anak muda yang berhak bersuara untuk bilang, nanti ini bumi punya gue loh. Gitu. Gue pokoknya pengen ada kebijakan ini, ada kebijakan. GPDRR di situ fungsinya. Jadi ikutin terus isu-isu terutama di podcastnya BNPB, lalu di medsosnya BNPB dan di UN juga. Ikutin isu-isunya, pahami, ngertiin, abis itu discuss sama teman-temannya, discuss di medsos, diangkat. Abis itu kita angkat cerita-cerita baiknya, ini loh yang udah gue lakuin di lingkungan gue supaya bumi ini bisa nggak hazardous buat kita, nggak jadi bencana. Betul. Jadi maksudnya ngumpul-ngumpulnya itu bisa berfaedah ya Mbak, nggak cuma sekedar nongkrong aja, nggak jelas gitu kan, tapi ada hasilnya juga gitu. Karena sekarang kan medsos juga platformnya udah banyak banget gitu ya, TikTok, Instagram, pasti aku kan juga lumayan sering main TikTok gitu ya, isinya kan ya banyak lah gitu ya. Tapi yang sisi edukasinya juga ternyata bisa disampaikan lewat itu ya Mbak, platform-platform itu gitu kan. Nah, ini yang terakhir nih Mbak Dila ya. Ini khusus untuk GPDRR. Kira-kira nih langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana tadi? Oke, sebenarnya yang paling gampang ya, GPDRR itu kan nanti disiarin ya di betul. YouTube-nya mana gitu. Pasti nanti disiarin. Pasti ada di BNPB atau nggak di UNDRR. Pokoknya banyak deh, nanti pasti gampang nyarinya. Cari GPDRR, Global Platform Disaster Risk and Reduction. Tonton, ngertiin itu siapa aja yang ngomong di situ gitu ya. Kan nanti ada dari orang UN gitu. Ada banyak expert, ada banyak akademisi, ada banyak penggiat-penggiat bencana juga cerita apa sih yang udah dilakukan sama masyarakat kita gitu kan. Salah satu kekuatan besar Indonesia, kenapa kita itu kita lab bencana, karena kita banyak bencana di sini, karena kita secara geografis memang udah ini kita lah, udah dapat rezekinya ya Mbak, rezeki dari Tuhannya kayak gitu. Betul. Gitu. Udah kodrat deh pokoknya, terima nasib. Tapi kita bisa jadi lebih baik gitu. Jadi di sini adalah pusatnya lab bencana, dan juga di sini adalah pusatnya gotong royong. Betul. Gitu. Di seluruh dunia tuh semua orang nanya tuh, kok Indonesia bisa gampang banget sih nanganin bencana, pandemi. Sampai sekarang tuh orang teman-teman di CDC Amerika tuh suka kadang-kadang masa bilang, how did you guys do it? Gitu. Banyak yang ngiri loh guys. Gitu kan, kita kayak kemarin aja, yang kemarin spike terakhir turun dalam waktu sebulan udah langsung beres gitu ya. Nah itu kekuatannya gotong royong. Tapi kalau gotong royong yang bukan anak muda yang ngelakuin, siapa lagi gitu. Jadi ngertiin isu-isu apa yang harus kita lakukan gitu. Karena nih para expert ini, akademisi ini udah ahli-ahli bencana ini udah tahu nih, udah kebayang apa sih kalau misalnya let's say supaya kita bisa menghindari dari tsunami, this is what we have to do. Dalam rangka menghindari dari dampak gempa, this is what we have to do. Ikutin conversationnya mengenai kebencanaan. Di situ gampang banget, pasti banyak banget tips dan trik yang gampang bisa kalian lakuin, sahabat-sahabat tangguh di lingkungan masing-masing.
Nah, ikutin conversationnya, respon di media sosial, cerita dengan teman-temannya supaya konteks kebencanaan awareness teman-teman millennials ini lebih ngerti bahwa oh iya ya kita tuh benar-benar di negara penuh bencana tapi kita punya banyak ilmunya. Tunjukin ke dunia kalau Indonesia itu dengan kearifan lokalnya, local wisdomnya gitu, dan juga inovasinya, bahwa kita bisa untuk menangani bencana di negara kita dan bagikan ilmu itu ke teman-teman di belahan dunia manapun. Nah itu salah satunya lewat GPDRR itu ya Mbak nanti. Karena di GPDRR itu nanti akan ada kolaborasi bukan dari Indonesia aja ya, dari seluruh dunia itu akan berkumpul di Nusa Dua itu nanti Mei untuk membicarakan gimana caranya mengurangi risiko bencana gitu. Tapi selain itu juga kan nanti akan dibagikan cerita-cerita baik ya Mbak tentang penanggulangan bencana di Indonesia gitu. Nah jadi emang udah jelas banget bahwa kontribusi generasi muda atau generasi milenial ini penting banget gitu ya. Pertama karena kita ini yang masih muda ini yang masih punya energinya gitu Mbak. Terus yang kedua karena memang bumi ini nantinya ya anak-anak muda ini gitu yang punya kan. Makanya penting banget bagi anak muda ini untuk berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana itu tadi. Nah, nggak bosan-bosan nih aku ingetin sahabat Tangguh untuk jangan lupa join di GPDRR 2022 nanti di Nusa Dua Bali. Bisa daftar lewat globalplatform.undrr.org. Nanti linknya ada di sini. Nah, nanti kita ketemu sama Mbak Dila juga di Bali. Mbak Dila ke Bali dong pastinya nanti. Iya masih standby dong. Dimarahin nanti sama BNPB kalau nggak standby. Enggak dong. Ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Mbak Dila nih. Mbak Dila makasih banyak ya udah mau datang di tengah-tengah kesibukannya. Semoga generasi milenial ini nanti makin aware ya Mbak dengan pengurangan risiko bencana maupun konteks kebencanaan di Indonesia. Gitu. Sehat selalu Mbak Dila. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Bali nanti. Terus sahabat Tangguh juga terima kasih sudah bergabung dalam podcast BNPB hari ini. Sehat selalu, salam tangguh, sampai bertemu di podcast BNPB selanjutnya. Dadah.